kenapa ya? Dari sana dilempar ke sini, dari sini dilempar ke sana. Dari pihak MA kita mengajukan kasasi, katanya berkas masih ada di PN Tangerang. Hak asuh anak kandung saya bernama Marco Armando Blesio Carlos yang masih ditahan sama Arvita Dwi Putri. Gue sebutin namanya. Ya. Tuh orang paham gak sama undang-undang perlindungan anak? Jangan sok tahu. Kita sekali-sekali serius. Wih, keren tuh nama kontennya tuh, sekali-sekali serius. Ngobrolnya. Yuk. Yuk. Masuk yuk. Lanjut yuk. Biasanya kasih ya. promo nih begini. Nih. Ya kan? Kali ini mau bahas Pengadilan Negeri Tangerang. Kan biasanya kan gue ngevlog gitu bang. Sekarang kontennya serius. Sekali-sekali serius. Oh, sekali-kali serius. Ya. Berarti ini serius sedikit ya? Serius. Oke. Serius. Ya ini kita mau ngobrol tentang proses hukum. Proses hukum. Yang kami jalani masih. Tapi dalam hal ini saya kan yang ya. Oh ya, penonton setia Yama Karus BTV, perkenalkan dulu ini lawyer saya Bang Richie Chandra. Halo. Kalau di TV kan semua udah pada tahu, tapi kalau di YouTube gua mungkin baru. Ya, Betul. Tentang perkara perdata perceraian ya, sama dari PN Tangerang, ya dari PN terus ke PT sampai ke kasasi. Bang Richie ini setia mendampingi saya meskipun sebelumnya gua beberapa kali ganti lawyer, tapi setelah itu udah tuh konsisten sama Bang Richie. Saya dan Bang Richie, kami berdua itu menang hak asuh di PN Tangerang. Ya betul. Ya, kenapa Bang kok bisa menang? Ya karena semua bukti saksi sudah kita buktikan di PN Tangerang itu. Berhasil ya? Sangat berhasil. Jadi intinya di PN Tangerang, hak asuh anak kandung saya yang bernama Marco Armando Blesio Carlos itu jatuh ke tangan saya dan si ibunya itu yang bernama Arvita Dwi Putri. Pada saat itu lawyernya siapa? Aldo. Mereka kalah. Di awal mereka sangat percaya diri. Tuh. Gila nggak? Waktu sidang mediasi bawa 7 lawyer ngadepin Yama Carlos, bawa 7 lawyer. Waktu itu belum. Kau sendiri ya bang? Apa? Sendiri. Sama saat mediasi. Sama lawyer ada gue yang pertama. Gue cuma berdua. Oke. Gue dikeroyok sama 7 lawyer, kayak mau sidang apa aja sih? Hah? Lu sidang perceraian ngadepin Yama Carlos pakai 7 lawyer di depan mediator PN Tangerang. Apa sih yang lu cari? Gagah-gagahan, biar keren. Hah? Kalah juga kan akhirnya? Dari pihak sebelah, anggap siapa namanya? Saya lupa itu namanya. Yang mana nih? Yang perempuan? Arvita Dwi Putri. Sebut aja namanya. Ya, dia sebagai penggugat. Yes. Dia menggugat Yama Carlos untuk minta bercerai dan hak asuh anak juga dia meminta. Coba tolong sekali lagi, dia statusnya sebagai penggugat. Saat itu penggugat. Ya. Tapi saat itu dia menggugat Yama Carlos di PN Tangerang. Waduh, banyak drama sekali di sana, banyak istilahnya yang di situ kita bisa membuktikan bahwa si penggugat itu tidak layak dan tidak patuh untuk menjadi ibu. Ada sebuah foto atau video yang menyatakan dia tinggal di rumah seorang laki-laki. Berinisial ASP. Oke. Namanya disebutin nggak ya? Gak usah lah, nanti tenar dia ya kan? Oh iya. Dia udah. Tapi namanya udah tercatat di keputusan PN Tangerang. Iya, ini negara loh yang catat. Negara loh. Negara iya, loh. Ya kan? Setelah itu kita diperkuat dengan saksi. Yes. Saksi dari kita. Seorang penggugat atau ADP telah satu rumah. Putri sebut aja namanya. Ya, telah satu rumah dengan laki-laki yang
inisial ASP. Hampir Situ sama ya, sudah, ADP iya, ASP. Nah. Itu sudah dituangkan di sini juga atas pertimbangan hakim juga. Yes. Sehingga diputuskanlah hak asuh jatuh ke tergugat yaitu Yama Carlos. Buktinya ada, videonya ada. Iya, itu, tapi si perempuan bernarasi di media sosial itu fitnah. Itu silakan. Fitnah ini Udah ada yang pertimbangan hakim yang memutuskan bahwa hak asuh anak itu jatuh ya itu. Yes. Alasannya. Yes. Gitu. Ini sudah loh, udah ingkrar loh. Perginya nggak izin dan baliknya ke rumah dengan keadaan tidak normal, dan saya sempat memvideokan itu. Tuh, itu Iya. kenapa muncullah surat pernyataan yang pertama. Betul. Dan itu kenapa saya membawa Marco dulu. Benar. Jadi kalian yang membaca narasi itu perempuan bahwa saya pernah memisahkan dia dari anaknya 2 kali, itu benar. Tapi kenapa saya memisahkan dia dengan Marco 2 kali? Karena perbuatannya sendiri, dan itu tertuang di surat pernyataan 2 kali. Oh ya, dan ini keren lagi loh. Perkara ini melibatkan oknum aparat dari pihak sana, dan oknum aparat itu udah udah disidang. Iya, diproses, sudah diproses melanggar kode etik ya Bang ya. Yes, dan itu disaksikan oleh saksi kita Kak Natali. Iya, itu. Nah, lucunya lagi nih Bang, waktu sidang kesaksian, Bu Nur yang ART ku kan jadi saksinya tuh perempuan tuh. Sebentar dulu, saksinya dia dulu. Iya, saksinya dia iya, dulu. bener kan? Iya, Bu Nur sama ibunya. Ya kan? Ini pengadilan negeri woi, bukan pengadilan agama. Kalau pengadilan agama, orang tua wajib jadi saksi. Bener nggak? Oke. Kalau pengadilan negeri, orang tua kandung boleh jadi saksi, tapi nilainya masih inilah gitu, masih pertimbangannya sedikit lah. sedikit, karena orang tua mana sih yang nggak akan membelain anak kandungnya sendiri? Pasti. Aduh, gimana sih nih? Oke. aduh gimana sih nih? Bu Nur itu ART saya yang cari awalnya ya. Pas perempuan itu kabur bawa anak kandung saya yang bernama Marco Armando Belicio Carlos, dibawalah juga Bu Nur, ya. Nah, singkat cerita, Bu Nur disuruh bersaksi di sidang saksian, jadi saksinya tuh perempuan tuh, ya. Wah, itu keren sih. Akhirnya di tengah-tengah kesaksiannya Bu Nur bisa kami patahkan dengan kami munculkan percakapan Bu Nur dengan temannya yang bernama Pak Kardi. Pak Kardi itu siapa? Pak Kardi itu temannya Bu Nur. Teman, ya. Mau bilang teman dekat agak gak enak. Iya, dah. Ya. Oke. Ya. Iya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, itulah jalur langit, ya. Kalian bisa diduga bertipu muslihat, kami punya jalur langit. Itu dia. Saksi dari kita menghadirkan berapa Bang? Ada Kak Natali, Iya. Bu Leni, Iya. ART-ku, Betul. dan Uni, Betul. ART-ku juga. Dan semua memberikan kesaksian, ini tiga-tiganya semua memberikan kesaksian disumpah di atas keyakinan mereka dan atas nama Tuhan. Betul. Ya, dan semua masuk ke dalam pertimbangan hakim. Karena kalau kami, ya, bedanya nih ya dengan sana ya, kami mengajukan saksi dengan bukti yang otentik. Betul. Jadi saksi berkaitan dengan bukti. Dan lucunya ketika si Bu Nur itu bersaksi berkaitan dengan bukti kami. Maka dari itu perempuan kalah hak asuh di tingkat pengadilan negeri. Betul. Dan diputus oleh hakim itu tanggal berapa Bang? Diputusnya ya? Iya, 14 September 2023. Ya, kita menang dengan dalil-dalil yang tadi saya sebutkan itu. Hakim mempertimbangkan dengan bukti-bukti kami yang kita ajukan berdasarkan dengan saksi. Di situ sudah terungkap semua bahwa pihak penggugat tidak layak jadi seorang ibu. Jadi itulah yang dipertimbangkan oleh hakim pengadilan negeri. Kami Betul. salut itu. Ya. Kami salut untuk mengungkap semua. Tapi kenapa saat Lanjut putusan ke sudah ingkrah, mereka banding. Saat Dan- dia mengajukan banding, lalu diputus tidak lebih dari 1 bulan, itu putusan PT sudah keluar. Dan pihak dari sana sudah mengetahui dulu. Yes. Betul ya Bang ya? Betul. Sedangkan kita belum tahu nih. Belum tahu. Kenapa kami bisa tahu
pihak sana tahu duluan, Iya. wartawan yang kasih tahu ke kami. Oke, nah dari situ ternyata hasilnya putusan dari PN ini dibatalkan semua. Dibatalkan semua hanya dengan pertimbangan dari jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 102 tahun 1973 yang mengatakan garis bawahnya bahwa anak di bawah umur jatuh kepada ibunya. Memang kita tahu, ya kan, di bawah umur itu jatuh pasti hak asuh jatuh kepada ibunya. Asalkan ibunya layak. Ya, tapi kita bisa membuktikan ibunya tidak layak. Kita kan sudah bisa membuktikan di pengadilan negeri ini bahwa ibunya itu tidak layak. Bang, yang kesalahan kita itu ini fatal, dan yang paling fatal lagi dia membawa kabur anak saya. Ya, dan satu rumah dengan pria yang bernama ASP, dan itu udah terbukti, makanya batal dong. Batal, itu makanya. Iya kan? Dan kedua juga pertimbangan hakim di situ menyebutkan bahwa seorang tergugat atau Yamakaros boleh mengunjungi atau menemui anaknya, tapi sampai detik ini, saat ini tidak pernah ditemui ya Bang. Yes. Mungkin dia karena ketakutan Bang. Iya. Kalau memang mau niat baik, emang dari awal gitu ya kan. Yuk kita temuin aja gimana baik. Yes. Duduk bersama gitu ya kan. Dari PN ke PT si Arvita Dwi Putri itu akhirnya ganti lawyer lagi. Iya. Yang Sempat menghubungi saya juga lawyernya bahwa kita mau bertemu, cuman dalam keadaan mungkin waktu belum bisa gitu. Saya bisa di hari ini, pihak lawyer sana nggak bisa. Jadi karena gini Bang. Saya yakin 100%, keyakinan saya berbicara 100% yakin, jika Marco ketemu dengan saya, Marco Karos bertemu dengan saya, Marco akan jujur ke saya. Siapa itu ASP? Ya, dia pernah serumah dengan ASP dan itu perempuan. Marco akan buka itu semua. Makanya itu perempuan takut mempertemukan saya dengan anak kandung saya sendiri dengan berbagai syarat untuk alibinya. Ini saya bukan mau buka data pribadi ya, ini dia itu perempuan tulis status di media sosial loh. Kami berdua berbicara dengan bahasa hukum. Masih belum akur nih sama mantan suami gara-gara rebutan hak asuh anak. Singkat cerita, dengan sangat berat hati anak kami gue yang bawa dan bapaknya belum bisa ketemu hampir 2 tahun. Jahat ya gue, tapi gue punya alasan dan cerita yang panjang di balik itu. Nah, sebenarnya, wallahi, dalam lubuk hati gue yang terdalam, ya gue nggak mau kayak begitu. Bahkan gue sampai beberapa kali mimpiin kalau kita nih bisa damai lagi. Anak bisa ketemu lagi sama bapaknya, gue cuman nunggu bapaknya bisa berbaik hati dulu sama gue. Oknum yang tidak boleh mempertemukan anak kandung dengan bapak kandung selama 2 tahun, bahasa hukumnya seperti apa? Ya, itu sudah termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Makanya saya menghimbau kepada mantan istri dari Yamakaros segera pertemukan anaknya lah. Karena biar gimana pun sejahat-jahatnya Yamakaros nggak mungkin melukai dengan anaknya sendiri.